Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mareti Putri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 18010253363, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, dengan adanya permasalahan yang ada di kelas, oleh karena itu saya mengambil judul penelitian tindakan kelas, pengaruh media pembelajaran video animasi terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas 2 sekolah dasar. Nah, di sini terdapat pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Nah, media pembelajaran yang paling tepat digunakan adalah yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar, yaitu senang bergerak, senang meniru, senang bermain, senang dalam kegiatan secara langsung, dan senang bekerja sama dalam kelompok. Nah, lalu di sini juga ada kegiatan belajar mengajar atau KBM yang mampu meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar dan menambah pengetahuan. Oleh karena itu, perlu memodifikasi media pembelajaran yang sudah ada sebelumnya. Nah, lalu di sini juga terdapat fokus penelitian, permasalahan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus pada penelitian ini yaitu pengaruh media pembelajaran video animasi. Pertanyaan masalahnya ialah bagaimana pengaruh media pembelajaran video animasi untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 2 sekolah dasar. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah media pembelajaran video animasi ini efektif untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 2 sekolah dasar. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kajian teori. Nah, deskripsi teorinya ada media pembelajaran, ada animasi, hasil belajar, pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, yang pertama, media adalah sarana menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Nah, media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Kata media pembelajaran yang berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Media pembelajaran dipahami secara garis besar adalah manusia, mater, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, lalu selanjutnya di sini ada animasi. Animasi merupakan pembentukan sebuah gerakan melalui rangkaian gambar. Nah, animasi ini memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan media lain seperti statis atau teks. Nah, lalu dalam menggunakan animasi kita dapat menjelaskan suatu prosedur atau peristiwa secara berurutan dalam tiap waktu perubahan. Nah, jadi media animasi dapat membantu guru untuk menjelaskan peristiwa atau prosedur yang lebih visual dan rinci, serta mempermudah siswa untuk memahami maksud dan makna yang terkandung pada animasi tersebut. Nah, lalu selanjutnya di sini ada hasil belajar. Nah, hasil belajar ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam memahami suatu materi dan pengalaman yang telah diberikan guru kepada siswa sehingga adanya perubahan perilaku menjadi lebih baik dan positif. Nah, hasil belajar ini berfungsi untuk menyatakan tingkat keberhasilan seseorang dalam suatu proses pembelajaran. Hasil belajar dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu seperti aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal diantaranya ada minat, bakat, IQ, motivasi, dan daya nalar siswa. Lalu ada faktor eksternal diantaranya ada lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Jadi, hasil belajar adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam
memahami suatu materi dan pengalaman yang telah diberikan guru kepada siswa sehingga adanya perubahan perilaku menjadi lebih baik dan positif, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau biasa kita kenal dengan IPA. Nah, IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di alam. IPA adalah hasil interpretasi tentang dunia kealaman. IPA atau ilmu pengetahuan alam juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta beserta seluruh isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Baik itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda mati maupun benda tak mati dengan cara melakukan pengamatan atau penelitian. Nah, lalu di sini hipotesis tindakannya berdasarkan kerangka berpikir, maka diajukan hipotesis melalui media pembelajaran animasi, hasil belajar siswa kelas 2 sekolah dasar dapat meningkat. Nah, lalu di sini juga terdapat tempat, waktu, dan subjek penelitian. Nah, di tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SD Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas yang beralamat di Jalan Masjid Al-Ikhlas RT 001 RW 01 Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, kode pos 17413. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2021. Lalu, di sini terdapat subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu ada siswa kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas dengan jumlah siswa 31 orang yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Selain itu, subjek penelitian ini juga adalah guru kelas 2 SD Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas. Nah, lalu selanjutnya di sini ada prosedur penelitian tindakan. Nah, di sini ada 4 poin, yaitu ada prosedur penelitian, ada teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Nah, yang pertama, prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini terdiri atas 4, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, penelitian tindakan ini merupakan model PTK dari Chemist dan MC Taggart. Nah, jadi langsung saja kita bahas yang pertama, perencanaan atau planning. Segala sesuatunya kan itu harus direncanakan ya agar berjalan dengan baik. Nah, dalam tahap penelitian ini menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Nah, perencanaan adalah kegiatan awal yang dilakukan setelah diketahui bagaimana situasi dan kondisi pembelajaran di dalam kelas. Nah, dalam tahap ini yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa yang memuat serangkai kegiatan pembelajaran, lalu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, lalu di sini menyiapkan media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran IPA sesuai dengan penelitian yang diambil. Lalu menyusun instrumen penelitian yang berupa lembar tes dan lembar observasi. Nah, yang terakhir menyusun post-test yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai setelah melaksanakan tindakan penelitian. Nah, post-test diberikan pada setiap akhir siklus. Lalu selanjutnya ada tindakan dan observasi. Nah, setelah melakukan perencanaan, tentu selanjutnya kita melakukan tindakan atau observasi. Nah, kegiatan ini dilaksanakan secara bersamaan selama praktik pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, guru mengajar siswa atau melaksanakan tindakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada refleksi. Refleksi ini mengulas secara kritis tentang perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas, dan guru. Nah, lalu selanjutnya setelah itu
Ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini berupa 3, yaitu ada tes, observasi, dan dokumentasi. Nah, tes yang digunakan pada penelitian ini dengan beberapa pertimbangan, yaitu langsung memperoleh data dan segera dianalisis untuk menarik kesimpulan. Dalam hal ini, tes yang digunakan berupa tes tertulis yang bersifat esai. Lalu selanjutnya observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian, di mana penelitian ini atau pengamat melihat situasi penelitian. Lalu selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto saat penelitian berlangsung yang dilakukan oleh guru kelas 2 SD Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data seperti daftar nama siswa, profil sekolah, keadaan siswa, dan guru, sarana dan prasarana, hasil tugas-tugas yang sudah dikerjakan dan dikumpulkan oleh siswa. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini terdiri atas tes pilihan ganda dan tes esai. Nah, lalu selanjutnya ada deskripsi data, pengujian persyaratan analisis, dan pengujian hipotesis. Nah, pada deskripsi data yang dihasilkan didapat dari metode penelitian tindakan kelas merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Untuk dapat menjabarkannya dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, dan sampel instrumen penelitian ini, teknik pengumpulan data dan analisis data dalam suatu proposal atau laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Nah, lalu pada pengujian persyaratan analisis, yaitu ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Lalu selanjutnya, di sini juga terdapat pengujian hipotesis. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.